dulu nih, apakah ada atau tidak, kita lihat ya. Masya Allah, ini luar biasa, ada yang komen, Masya Allah ilmunya daging semua, matur nuwun, saya pasti bisa, mantap. Nah ini Pak, ada yang bertanya tapi kayaknya nih berhubungan dengan pertanian nih Pak Rizky, gimana ya? Nggak Dari apa-apa. Pak, gak apa-apa ya, oke. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya begini Pak, izin bertanya, saya Saufi dari Skayun, Sumatera Selatan. Ya. Bagaimana kita meyakinkan mitra untuk tetap menggunakan pupuk pilau slow release? Yang sebelumnya saya menanyakan kepada mitra apa kabar setelah menggunakan pilau, dan dijawab mitra setelah ditabur ini sudah masuk ke 4 bulan belum nampak perubahan. Apakah mungkin belum ada perubahan atau penanamannya saja ada yang kurang atau bagaimana? Mungkin gimana Pak? Mungkin cara memberikan edukasi kepada mitra supaya terus memakai pupuk pilosolis gitu Pak Rizky. Oke, siap. Terima kasih Kang Isan. Langsung aja ya, langsung jawab sambil nanti Kang Isan sambil cari pertanyaan lain yang mungkin setelah ini berkesinambungan atau berlanjut pertanyaan. Jadi saya akan jawab dengan Pak siapa tadi? Pak Saufi. Pak Saufi ya, dari Sekayu ya, Palembang. Masya Allah, selamat hadir Pak Sauki, Sayuti apa siapa tuh? Sauki. Saufi. Oh, Saufi. Ibu ya, Ibu Saufi ya. Oke. Bagaimana cara memfollow up-nya? Mungkin gini Bu. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap berkesinambungan menggunakan produk kita gitu ya. Nah tentunya orang akan berkesinambungan menggunakan produk kita di saat mereka memang mendapatkan sesuatu hasil yang optimal gitu kan. Kalau misalnya nggak ada hasil, bagaimana dia mau berkesinambungan? Nah sekarang kita coba tarik benang merahnya. Kenapa selama ini dia tidak ada kelanjutan untuk menggunakan produk ini? Nah, berarti yang pertama dia belum mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dari pupuk kita. Nah, mungkin bisa jadi ketidakberhasilan ini dikarenakan kita kurang edukasi yang maksimal juga, gitu kan? Kita tidak tanya dulu bagaimana kadar pH tanaman tadi, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan terus sudah berapa tahun usia tanamannya. Nah, ini kita kan hanya sebatas tuh tanaman deplot saja ya, contoh apa dipakaikan, cara pakaiannya seperti ini, tapi kita tanpa mencari tahu bagaimana kondisi tanaman itu tersebut. Itu yang kadang sering banyak teman-teman itu tidak maksimal dalam mengedukasi produk ini. Jadi jadikanlah diri kita ini juga menjadi seorang konsultan. Pada saat kita ingin menawarkan produk, kita cari tahu dulu bagaimana Pak kondisi tanaman sebelumnya, jenis tanamannya apa, tanaman batang keras apa palawija. Oke, sekarang kita tanaman batang keras seperti sawit. Nah, ditanam di lahan gambut atau bermineral tinggi. Nah, kita cari tahu dulu informasi itu gitu. Kalau misalnya ternyata kadar mineralnya kurang, oh berarti kita harus berikan treatment tambahan. Berarti kita harus kocorkan dulu fotosintesa di satu batang itu 2 liter, Pak. Nanti setelah itu baru kita tanam slow release. Dan kita harus ada secara intensif pun melakukan sebuah komunikasi. Jangan nunggu 4 bulan kita baru tanyakan lagi, atau tunggu 3 bulan. Kalau bisa dalam 1 bulan itu ada 3 kali atau 4 kali komunikasi. Syukur-syukur kita bisa datangin silaturahim. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Gimana tanamannya? Sudah ada? Oh ternyata belum ada perubahannya. Jadi pada saat kita dalam waktu 1 bulan dengan kita intens melakukan sebuah kunjungan, di situ kita akan cepat melihat sebuah potensi yang ada di situ. Apakah memang belum berhasil atau sudah berhasil, itu bisa kita pantau gitu ya. Dan juga ada membangun sebuah kedekatan emosional. Bisa jadi dia tidak juga melakukan sebuah pembelanjaan ulang karena belum terbangun sebuah emosional tadi. Karena kita juga merasa hanya sebatas mereka merasa bahwa kita hanya sebatas penjual produk, tidak melakukan sebuah pendampingan. Karena kalau di perkebunan, pertanian itu harus ada pendampingan lebih yang harus kita lakukan, yaitu
kontrolnya gitu ya, melihat perkembangan seperti apa itu penting karena mengenai tanaman, jangankan produk pertanian ya, produk kesehatan pun kita harus selalu follow up, tanyakan bagaimana dalam 1 bulan sudah habis berapa box Bu, Pak, siapa apa sudah diminum rutin, bagaimana reaksinya, itu nggak tanyakan itu. Jadi kita hanya memposisikan diri kita sebagai penjual produk. Nah, ini yang kurang tepat. Kita ini konsultan, kita ini apa namanya entrepreneur gitu loh, yang harus apa namanya yang bisa memberikan sebuah edukasi dan pelayanan yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini yang akan menjadi sebuah nilai tambah. Ya Bu ya. Jadi coba tanyain. Jadi pada saat kita download, kita tanya dulu. Akhirnya kita juga mereka merasa bahwa oh ya kita aware dengan mereka gitu loh. Pada saat kita menunjukkan kepedulian kita, aware kita sama mereka, dia pasti akan suka. Jadi kalau bahasa marketingnya kita itu dapatkanlah hati konsumen, maka kita akan diingat terus oleh si konsumen gitu ya. Jadi kita tuh harus apa ya, harus luwes gitu dalam menjalankan bisnis. Jangan kaku Bu atau Bapak, teman-teman semua ya. Jangan bisnis ini tuh jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius. Terlalu serius dalam artian kita terlalu formal gitu ya, santai aja gitu. Kesantaian tadi, kenyamanan kita dalam beraktivitas itu akan berpengaruh kepada energi yang ada dalam tubuh dan orang yang sedang berinteraksi. Kenyamanan didapat di awal, insya Allah dia pasti akan juga menjaga hal yang sama gitu, kepada kita. Jadi ini adalah sesuatu hal apa ya, teknis non formal yang ada di lapangan. Kita tuh harus fleksibel. Kita jangan takut juga dapat komplainan dari apa mitra atau konsumen yang menggunakan produk gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebelum ada berhasil, coba kita cek pH-nya sekarang Pak ya. Oh ini masih di bawah 6. Oh berarti kita harus kasih treatment dulu fotosintesa Pak supaya naikin pH-nya, atau kita kasih eco farming dulu, kita naikkan pH-nya. Sebentar Pak ya, saya akan siapkan nanti saya datang lagi, saya persiapkan dulu apa namanya bahannya. Sambil kita pulang ada waktu 1 hari konsultasi sama mentor, sama leader. Pak ini gimana kondisinya seperti ini apa yang harus saya lakukan. Nah, maka pentingnya lah kita konsultasi, komunikasi harus dijaga. Ya Bu, gak usah khawatir. Sekarang tinggal lakukan pendekatan ulang, follow up ulang, bagaimana tanyakan kondisi di sana. Kalaupun kita perlu berkorban, kita cek lagi, nggak usah banyak-banyak, 3 pohon saja yang ada di sana, kita lakukan sebuah pendemplotan khusus gitu kan, kita kasih fotosintesa, kita kasih eco farming, dalam waktu 1 minggu sekali kita silaturahim ke sana, lihat perkembangan. Insya Allah akan ada sesuatu hal yang berbeda. Gitu ya, Bu Saufi. Ya, sukses terus di mananya ini, tadi di Lubuk Linggau ya. Kemarin Pak Birawa, ada lagi Kang Isan? Iya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari atas nama Nus ya, atau ibu atau bapak ya. Nah, pertanyaannya gini Pak Haji, saya mau tanya Pak, gimana bisa ketemu calon mitra, kan saya jauh dari mereka, apa enggak bagus kalau lewat WA? Gimana nih Pak Rizky? Oke, siap. Nggak masalah lewat WhatsApp, cuman jangan hanya sebatas ketik. Diusahakan telepon atau video call. Itu akan jauh lebih 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 apa ya, lebih eksklusif dan lebih penghargaannya lebih gitu loh dibanding WhatsApp. Kita telepon, kita berkorban pulsa, kita berkorban kalau video call itu berkorban, kita harus membahagiakan wajah kita di depan mereka kan, walaupun kondisi kita lagi sulit kan gitu. Jadi kita tuh melakukan sesuatu hal yang lebih itu, kalau bisa seperti itu. WhatsApp boleh, WhatsApp, tapi hanya sebatas membuka. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya, sehat? Boleh saya telepon atau boleh saya video call di saat santai. Ya kita telepon, gimana Pak di sana? Sambil kita juga mempersiapkan wadah pertemuan yang ada di sekitar calon mitra tadi. Misalnya, Ibu mau Bu Nus misalnya punya
calon mitra misalnya tinggal di Sumatera, punya calon mitra di Kalimantan. Cari tahu Kalimantannya di mana dulu, kan gitu. Terus kita juga ikutin perkembangan grup. Oh, ternyata di Pangkalan Bun. Oh, di Pangkalan Bun ini ada informasi, ada pertemuan tanggal sekian di Pontianak. Nah, ketemu tanggal sekian. Nah, akhirnya apa? Kita edukasi pertemuan tadi. Kita arahkan orang tadi bisa datang dengan kita berkomunikasi. Jadi jangan hanya di WhatsApp, dan biar kita juga tahu bagaimana reaksi dia di saat kita menghubungi dia. Minimal dari nada suaranya itu kita akan bisa tahu bagaimana reaksi dia. Bagaimana kalau misalnya video call, body language-nya seperti apa, itu juga akan berdampak yang berbeda gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jarak jauh itu memang kondisi yang nggak bisa kita pungkiri. Kita ketemu calon mitra di daerah itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita telepon, kita apa namanya menyempatkan video call, itu akan jauh lebih 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 bagus lah gitu ya, lebih lebih maksimal dalam melakukan sebuah follow up tadi. Mungkin itu ya bonus ya. Oke, siap, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu buat yang jauh di video call ya. Oke. Nah selanjutnya Pak Haji, ini ada pertanyaan dari Pak Robi Firdaus. Bagaimana kalau ada calon mitra yang cari lowongan pekerjaan, Pak? Gimana tuh, Pak? Pak Robi Firdaus ya, ya. Jadi itu juga sama ya, kita juga sering mendapatkan tanggapan seperti itu. Pak, saya mau kerja di Bapak bisa nggak, kan gitu ya, saya butuh pekerjaan. Nah, bagaimana langkah yang harus kita lakukan gitu ya, kita jangan langsung patahkan dulu harapan dan keinginannya mereka, Pak. Jadi coba kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi gitu ya, kenapa nanti kita sharingkan kenapa harus mencari pekerjaan. Nah, sekarang apa sebenarnya impian dan sikap. Bisa jadi satu poin tadi adalah membuka sebuah wacana kita, membuka mindset orang tadi. Dan akhirnya banyak terjadi juga, Pak. Pada saat dia minta lowongan, oh iya ya, ngapain saya kerja, Pak ya? Saya nguntungin orang lain, saya digaji, sementara kebutuhan saya nggak cukup. Misalnya UMR di Jakarta berapa? 3 juta. Sekarang kebutuhan 1 bulan berapa? 5 juta. Berarti masih kurang. 2 jutanya lagi dari mana? Nah, makanya kita ajak bagaimana dia berpikir untuk mempunyai sebuah usaha, gitu kan? Nah, nggak apa-apa, kita rangkum dulu, kita tangkap dulu apa yang menjadi keinginan dia. Jangan sampai kita langsung patahkan, tapi bagaimana ini dijadikan peluang sama kita, memberikan sebuah paradigma, sudut pandang sama dia bahwa bagaimana dia pun harus menjadi seorang entrepreneur, gitu. Ya Pak ya. Terus masalah kedua muncul. Kalau saya harus usaha, Pak. Oke, dia akhirnya terbuka. Terus saya harus usaha, saya nggak punya modal, gitu kan? Lah, sekarang langkah yang selanjutnya bukan harus punya modal. Yang penting keyakinan dan keinginan dulu. Mau nggak ngejalanin usahanya? Boleh. Sekarang kalau 2 juta nggak bisa, coba sekarang 100.000 dulu registrasi. Kamu transfer hari ini atau besok untuk menunjukkan keseriusan kamu mau menjalankan usaha ini. Registrasi. 2 jutanya ada kapan? Belum ada. Kamu nabung dulu. Tapi saya kasih gambaran apa bisnisnya, produknya apa saja. Kalau memang kamu bisa jualan, nanti bisa pakai produk saya dulu. Nah, jadi akhirnya mereka tuh ter, terdorong bahwa oh iya ya, berarti saya bisa dengan apa sesederhana itu, semudah itu, tidak langsung diajak berpikir langsung mikirin 2 jutanya gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah berkeluarga, dia juga sebetulnya sudah punya rumah, punya motor, saya rasa modal 2 juta itu bukan sesuatu yang sulit, Pak. Ya, jadi bagaimana kita juga mengajak dia mau berjuang dan berkorban mengeluarkan 2 juta seperti kita semua. Saya yakin teman-teman semua juga berjuang dan berkorban untuk berdaftar di sini, benar nggak? Bahkan Kang Isan juga sama, dia berkorban untuk bisa daftar di sini, ngumpulin dari hasil grade-nya dulu, dia narik online-nya, dia kumpulin sampai akhirnya dia bisa daftar. Teman-teman juga mungkin sama, ada yang jual cincin, ada yang apa lagi tuh, jual TV, kulkas gitu ya, atau pinjam siapa gitu untuk berdaftar. Sama, kita dorong mereka juga dengan melakukan hal yang sama. Karena di balik kesuksesan itu tentunya ada selain keyakinan, pengorbanan yang kita keluarkan. Gitu. Jadi kita ajak mereka juga mau berkorban. Dan saya rasa 2 juta itu pengorbanan yang masih terukur dan tidak sampai harus menjual rumah menurut saya, kan gitu. Gitu ya Pak Robi Firdaus, nggak apa-apa, tampung aja dan kita ajak mereka untuk diskusi
membuka sebuah sudut pandang dan paradigma. Oke, mudah-mudahan membantu. Oke, Masya Allah ya. Kebetulan nih Pak Robi ini mitra saya nih Pak. Jadi Pak Robi orang yang Oh, mau cari lowongan kerja, saya nih arahin ke saya biar saya presentasiin. ya. Tapi jangan salah kalau join ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gus Trianta. Oke, bagaimana cara follow up jika ada calon mitra yang bilang gabungnya nunggu awal bulan depan, Pak? Nah, gimana tuh, Pak Rizky? Gitu. Cara memfollow nanti gabungnya bulan depan dan banyak yang PHP ya. Banyak yang PHP udah bulan depan udah nggak bisa lagi di WhatsApp, nggak bisa lagi dihubungin karena dia sudah tidak menghindar. Mungkin itu juga salah satu kenapa dia melakukan itu. Mungkin masih ada yang dia masih belum yakin atau belum belum greget untuk bergabung di sini. Jadi yang ditanyakan harusnya ditanyakan pada saat memfollow up itu bagaimana tanggapan terkait bisnis yang saya tawarkan, Pak. Oh iya, saya tertarik, tapi saya gabungnya nunggu bulan depan. Kenapa Pak harus nunggu bulan depan? Boleh saya tahu? Enggak, soalnya saya gajian. Oke, sekarang bisa nggak? Bapak sekarang ada berapa dulu? Sisanya pelunasan boleh di awal, di bulan depan. Jadi buktikan bahwa dia memang mau ini di bulan depan. Oh enggak, nanti bulan depan aja Pak, sekalian apa segala macam. Berarti maaf ya Pak, mungkin di satu sisi saya melihat Bapak masih belum yakin terkait bisnis ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau yang ingin bisa meyakinkan Bapak lebih luas lagi, apa kira-kira Pak? Gitu Pak. Jadi pada saat itu kita coba, kadang kita perlu tarik ulur ya, kita perlu tembak supaya kita tahu hot buttonnya nih calon mitra seperti apa. Jangan dibiarkan kita ngikutin, oh ya sudah, ya udah nanti bulan depan saya tunggu ya gitu. Belum ada jaminan karena kenapa? Setannya menggoda Pak, apalagi satu bulannya itu dari 15 dari tanggal 10 sampai tanggal 30, 20 hari Pak. 20 hari itu peluang setan menggoda dia itu besar, Pak. Ya kan? Pada saat dia ngapain bisnis itu, baik dia bisikan dari alam gaib ataupun ada berwujud iblis berwujud manusia, Pak. Itu yang harus hati-hati. Ya kan? Dia tanya lagi sama kawan, saya ditawarkan nih sama Pak siapa tadi? Pak Robi, Pak siapa? Agus, Pak Agus. Pak Agus. Saya ditawarin sama Pak Agus begini, tahu bisnis di PT BES gini. Dia sudah dapat informasi. Wah, nggak benar itu bisnis tipu-tipu. Kegoda, Pak. Itulah setan berwujud manusia. Jadi jangan sampai dikasih ruang dia bertanya atau menunggu terlalu lama. Tapi kalau misalnya besok dia sudah langsung transfer minimal. Minimal yang kita ajak transfer berapa? Sekarang gini. Bapak bisa kasih alternatif ya buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang lagi mau follow up, bisa kan? Ayo kalau sudah yakin tertarik boleh transfer 2,1 minimal gitu kan. Kalau di alasan nggak punya uang, ajak kita misalnya minimal yang 2,1. Belum ada 2,1, 1,5 ada nggak? 1,5 saya kasih nanti 10 box gitu kan. Nggak ada juga. Oke, so 1,5 nggak ada, 700.000 ada nggak? 700.000 kita bisa kasih 4 box misalnya. Terus 350, nggak ada juga 700, 350.000 nggak ada juga. Berarti dia lagi berusaha untuk menghindar, Pak. Di situ kita bisa lihat keseriusan dia. Nah, terus kenapa saya mengilustrasikan keempat pilihan tadi? 2,1 dia terdaftar sebagai mitra secara langsung. 1,5 kita bisa belanja. Kalaupun dia nanti nggak belanja, akhirnya memutuskan menghindar, dia sudah dapat misalnya ada 6 produk. Ya kita belanja aja, berarti kan dia beli cash. Kita bisa belanjakan 1,5 RO. Kan gitu. 1,5 RO. Terus kalau misalnya 700.000 pun sama, kita bisa RO kan yang 350.000 dua. Berarti dapat 4 box. Atau yang 3,5, berarti dia dapat 2 produk dulu supaya dia bisa merasakan gitu ya. Nanti teknisnya sampai terkumpul 2,1 baru kita daftarkan. Gitu Pak. Jadi kasih beberapa sebuah alternatif sehingga dia nggak dikasih ruang untuk santai di waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi dia nggak mudah tergoda. Kalaupun misalnya dia sudah mengeluarkan 3,5, ya udah kita kirim 2 box dulu dia untuk merasakan. Terus dia nggak melanjutkan, ya kita tinggal RO kan uang dia Pak, nggak akan hilang, nggak kemana gitu loh. Ya jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat dia juga mau transfer minimal ada, oh dia mau mencoba kan gitu ya.
Nanti kalau misalnya dia ternyata bulan berikutnya ternyata udah nggak bisa dihubungi, oh ya sudah, berarti dia memang sudah nggak tertarik ya. Kita tinggal belanjakan 350 dengan bentuk RO tadi. Nah itu yang saya sudah coba lakukan. Ya, diakumulasi saja nanti, gitu kan. Makanya kenapa tadi kita perlu punya stok produk, kan gitu. Nah, makanya leader-leader di sini, saya tuh pengen nih ya, statement dari saya nih. Leader-leader yang hadir di ruangan ini, ada 200 orang. Yang masih basic segera upgrade ke reguler. Itu kenapa? Supaya teman-teman punya stok produk. Supaya apa? Ya, ketemu hal-hal yang kayak tadi Pak Agus alami, itu bisa kita cover gitu. Nah, sekarang kalau udah nggak punya produk, kita mau main gimana? Kan gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kita harus mengelola, memanage bisnis ini dengan smart gitu. Ya, Pak. Tapi kita punya dasar, punya standar. Yang pertama adalah pembelanjaan 3,5, 1,5, dan 2.100.000. Itu ya, Bu Ida di Bengkulu, nggak apa-apa, divariatifkan saja produknya, biar kita punya banyak sampel. Oke, Ibu Ida juga ini mitra saya, dia udah reguler. Kayaknya Waduh, Ibu nih mau upgrade ke bisnis kayaknya Ibu Ida ya. Upgrade bisnis ya. mantap. Nanti siapin, Ya. saya siapin produknya, saya kirim. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ramadan Saputra. Nah, Assalamualaikum Pak Rizky, boleh bantu jawab untuk penggunaan slow release yang 4 bulan belum ada perubahan. Gimana tuh Pak Rizky? Oh tadi ini bukan yang tadi ya, beda ya? Beda Tadi lagi. juga kan Jadi sama ini tuh udah 4 bulan. Nah, kalau misalnya 4 bulan selama Pak siapa tadi? Pak Pak siapa? Ramadan. Pak Ramadan, misalnya Pak Ramadan sudah 4 bulan. Nah, balik lagi ke penjelasan saya tadi, selama 4 bulan ini kita ada konsistenitas kita nggak untuk melakukan sebuah follow up minimal sebulan sekali gitu kan, minimal 2 minggu sekali atau seminim-minimnya sebulan sekali kita untuk kontrol supaya kita tahu ada perkembangan atau enggak gitu. Tapi kalau sekalipun kita sudah kontrol ternyata 4 bulan belum ada perubahan, kita lakukan pengecekan pH. Pengecekan pH, apakah pH-nya memang di bawah 5 atau kondisi tanamannya memang betul-betul lagi sakit. Berarti kalau misalnya tanamannya lagi sakit atau pH-nya di bawah 5, perlu ada treatment tambahan, yaitu kita bisa kocorkan dengan fotosintesa gitu ya, atau kita kocorkan dengan eco farming gitu. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan kenapa dia tidak ada perubahan. Apakah memang dia memang sakit atau memang tanaman sawitnya betul-betul asli jantan gitu, asli jantan yang memang dia nggak potensi untuk berbuah gitu. Dan sementara kita kasih dosis, mungkin dosisnya nggak kurang tepat. Kita bisa nanti mungkin pada saat kondisinya sudah di atas 10 tahun, tanaman tadi kita bisa kasihnya 2 dosis, 2 saset gitu, 2 saset velocirolidisnya, dan kita kocorkan mungkin minimal 1 liter sampai 2 liter fotosintesa. Gitu. Jadi 4 bulan itu biasanya minimal ada perubahan dari tunas baru muncul ya. Dia tanamannya pruning sendiri, kuning, ada tanaman yang pelepahnya kuning dan dia mau dirontokkan oleh PSR tadi dan dimunculkan tunas-tunas baru. Nah, itu kita harus lihat perkembangannya, Pak. Jangan juga mudah percaya kata orang, ini nggak ada hasilnya. Jangan-jangan nggak ditanamin di tanaman itu pelosolilisnya, kan gitu. Atau mungkin dia mengakui bahwa ini sebetulnya bagus, tapi bisa jadi dia juga ada orang yang datang ke situ yang memberikan sebuah masukan-masukan negatif yang akhirnya hasil yang bagus tadi tidak terpublikasi ya. Itu banyak faktor, makanya kita perlu ada kunjungan. Makanya minimal pada saat pengen ngetes, Bapak lagi di kebun nggak? Oh iya, mana tanamannya? Bisa video call Pak, bagaimana kondisinya itu. Jadi ada interaktif dari kita untuk melihat sebuah perkembangan tadi ya. Tapi kalau misalnya memang secara normal kita lakukan pemupukan dan belum ada hasil, ada beberapa faktor yang harus kita cek, yaitu mungkin pH, unsur pH tanahnya, atau treatment tambahan atau dosis yang harus kita berikan lebih. Karena banyak petani pekebun sawit yang dia sama sekali sudah tidak meragukan lagi pupuk ini, Pak. Jadi hampir 90% mereka sudah merasakan berhasil. Dan mereka itu bahkan sekarang yang tadinya tidak berhasil, mereka sekarang itu menjadi
bempernya perusahaan, Pak. Jadi saya contoh, saya ada ngobrol nih sama mitra. Pak Rizky, kalau misalnya ada pekebun sawit yang bilang nggak berhasil, temuin sama saya. Gitu. Karena kenapa? Dia sudah pakai sendiri yang tadinya 800 kintal, sekarang jadi 1,8 ton setelah pemupukan yang ketiga. Nah, coba, Pak. Jadi sebetulnya progres itu pasti akan selalu ada. Kalaupun tidak ada, berarti mungkin ada beberapa hal yang kita belum tepat dalam melakukan sebuah edukasi dan pengaplikasian. Gitu ya, Pak Agus. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menjadi suatu informasi yang cukup untuk nanti Bapak di lapangan. Oke, Masya San, nanti kita Allah. tutup sampai jam 10 ya. Oke, Biar siap. terlalu Jadi malam. untuk Bapak Ibu pertanyaannya dicukupkan ya. Jadi kita tinggal selesaikan pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar ini untuk dijawab oleh Pak Haji Rizky. Dari Ibu Endang Susilawati. Maaf sebelumnya saya mau tanya, bolehkah kita belanja produk melalui teman yang ngajak kita? Gimana tuh, Pi? Maksudnya beli produk lewat temen yang ngajak. Beli Ya, produknya belanja secara produk. belanja produk. Belanja produknya boleh. Kalau misalnya nanti sama si orang yang ngajak tadi memang didaftarkan, karena kompensasi pada saat kita belanja produk itu ada minimal royalti ataupun poin yang masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa pastikan bahwa dia juga amanah dalam hal memberikan sebuah pembelanjaan produk, nggak apa-apa. Bahkan kita belanja sendiri pun boleh kalau kita sudah ngerti gitu loh ya. Jadi Bu Endang boleh belanja sendiri, boleh melalui upline atau boleh melalui stokis. Tapi kita harus tahu alurnya. Pada saat kita melakukan pembelanjaan berarti ada kompensasi poin atau royalti yang kita dapat. Salah satu ya, kalau kita misalnya belanjanya repeat order, itu kita akan mendapatkan royalti di saat kita belanja dari ID utama kita. Tapi kita nggak akan mendapatkan poin. Tapi pada saat kita belanja dari ID kita yang lain, misalnya karena kita reguler, kita nggak dapat royalti, tapi kita dapat poin. Nah, itu kalau misalnya kita sudah paham itu, kita belanja sama siapapun nggak ada masalah. Karena pada saat kita belanja RO, dia pasti akan minta berapa ID yang mau ditembak, yang mau dijadikan wadah untuk belanja. Gitu. Jadi kalau memang kita ngecek itu sudah masuk dan kita juga ngerti bahwa dia amanah, nggak apa-apa. Ya, pokoknya dengan siapapun. Makanya kita dipermudah dengan sistem online tadi. Makanya belajar nanti website, nanti ada training HTS bagaimana membuka website gitu ya. Bisa mengontrol, bisa. Atau lebih aman lewat stokis, karena stokis aktif itu terdaftar di pusat, jadi ada pertanggungjawabannya nanti. Oke, Insya Allah luar biasa. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih dari Ibu Ningsih Rajin. Ini kayaknya nih cocok buat kita semua nih. Saya mau tanya bagaimana cara mengatasi ketika diri yang sedang down untuk tetap semangat. Gimana tuh Pak Rizky? Down. Itu Bu Ningsih. Bu Ningsih itu mewakili banyak mitra sebetulnya, kan gitu ya pertanyaan. Bahkan mungkin itu juga mewakili saya. Ya. Nah, karena kenapa? Itu manusiawi. Pada saat kita melakukan sesuatu, pasti ada grafik antara semangat dengan tingkat semangatnya itu full all out, ada aja kadang turun gitu ya. Ada turun 10%, 20%. Ini yang jadi bahaya, ini udah turun di bawah 50% ya, mendekati 100%. Nah, itu yang bahaya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Kita mengantisipasi hal yang tadi, Bu Ningsih. Jadi, mengantisipasinya adalah internal spirit itu akan terbangun di saat kita memang ada terus melakukan sebuah interaksi positif sesama tim kita. Nah, makanya tadi kenapa itu poin nomor 7 good team player. Kita berarti kalau melakukan sebuah langkah good team player berarti kita punya teamwork yang sedang kita bangun. Nah, kita jadikan teamwork tadi adalah salah satu wadah untuk menjaga kestabilan semangat kita.
dengan catatan kita harus cari tahu dulu kenapa kita bisa down. Alasan downnya kenapa? Banyak nggak closing, terus banyak dapat masukan negatif dari lingkungan, itu kan rata-rata. Terus downnya apalagi tidak dizolimi sama upline gitu katanya. Ini banyak ini kondisi yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih faktor down-nya kita kenapa. Tetapi dengan sekian banyak faktor yang membuat kita down, kita butuh solusi. Bagaimana kita bisa keluar dari faktor tadi, yaitu kita terus membangun sebuah komunikasi dengan tim aktif, leader aktif, dan berada di sebuah pertemuan baik online maupun offline gitu Bu. Jadi mengantisipasi buat teman-teman semua ya. Karena kenapa? Ruang lingkup itu akan mempengaruhi kondisi kita. Coba bayangkan, Bapak Ibu, teman-teman semua sekarang bergabung, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang pesimis. Bapak Ibu pasti akan terbawa pesimis. Jadi pada saat Bapak Ibu bergabung dan berada di sebuah komunitas dan lingkup yang positif dan optimis, maka Bapak Ibu akan terbawa. Jadi pinter-pinter kita mencari sebuah wadah untuk menjaga kestabilan semangat kita, gitu ya. Jadi ini banyak terjadi orang atau mitra-mitra itu dia pada saat down dia terlena dengan downnya, tidak segera berusaha untuk mencari bagaimana saya untuk mengembalikan down tadi. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membangun sebuah komunikasi dan konsultasi sama leader aktif. Yang kedua harus menciptakan produktivitas. Nah, itu yang menurut saya poin yang sedikit tapi ini akan mempengaruhi meningkatnya lagi semangat tadi. Jadi yang pertama tadi adalah membangun sebuah komunikasi dan konsultasi dengan leader aktif. Yang kedua adalah mengembangkan sebuah produktivitas. Sekarang gini deh, sekarang Bu Nining kalau misalnya berhasil closing priority di saat down itu kira-kira semangat lagi nggak dapat 12.400.000? Pasti semangat. Jangankan 12.400.000, closing basic aja 400 lumayan kan gitu. Nah makanya akhirnya apa? Produktivitas ini akan muncul di saat kita mempunyai 7 langkah tadi. Kita mempunyai data nama, kita mempunyai waktu timing untuk ketemu orang, kita untuk bisa presentasi sama orang, itu akan mempengaruhi tingkat semangat kita ya. Jadi jangan dibuat rumit perjalanan bisnis ini, tapi dibuat sesederhana mungkin. Makanya yang pertama itu konsultasi dan komunikasi itu menjadi sebuah faktor utama kita untuk menjaga bertahannya atau terjaganya internal spirit tadi, semangat personal tadi. Yang kedua ya mau nggak mau kita harus produktif. Kalau produktif rata-rata Bu, ya ini pengalaman saya pribadi termasuk saya. Di saat kita mendapatkan sebuah penghasilan, di saat selama ini kita juga sudah tidak dapat, itu akan menjadi sebuah nilai tambah di saat kita untuk bersemangat. Kalau tiba-tiba sekarang dalam 1 bulan nggak ada closing, bulan ketiga di hari ke-31 ada yang closing bisnis, kan lumayan 2.800.000 Bu gitu. Itu pasti akan ada muncul lagi semangat kan gitu. Nah makanya untuk produktivitas 7 langkah tadilah yang menjadi sebuah acuan teman-teman akan terjaga internal spiritnya tadi. Ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan 7 langkah, maka saya jamin mudah down. Tapi kalau 7 langkah ini dilakukan, rentan presentasi down-nya tadi akan sedikit. Tapi pada saat kita tetap mengalami itu, lakukan poin yang pertama tadi, komunikasi dan konsultasi dengan leader aktif. Karena pepatah mengatakan di saat Bapak Ibu bergabung atau berkumpul dengan penjual parfum masih akan terbawa wangi. Kalau misalnya bergabung dan berkumpul dengan tukang patri pasti kena api. Nah sekarang Bapak Ibu mau pilih yang mana kan gitu ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif dan berkomunikasi dengan leader aktif. Jangan sama leader pasif. Ya sekarang nanya konsultasi komunikasi sama leader pasif pasti akan didukung kelemahan Ibu. Oh iya Pak, saya gimana ya? Kok
ini down nih, saya nggak pernah closing, saya nggak ini. Sama Bu, saya juga udah 2 tahun cuma dapat motor doang nih. Emang susah bisnis ini. Wah, udah selesai Bu. Nah, itu kenapa Bapak Ibu salah memilih teman untuk sharing atau konsultasi. Ya, jadi cari mana wadah leader aktif yang memang itu akan menjaga kestabilan semangat kita. Itu ya Bu Ningsi ya. Mantap sekali, Masya Allah. Jadi kalau mau sukses berarti harus deket-deket orang yang sukses. Kalau mau semangat harus Iyalah, deket sama gitu orang kan. semangat. Ya, Pak, ya. Mantap. Iya. Keren banget, Masya Allah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Medina. Gimana caranya Amit nggak sabar, baru testimoni 1 bulan, belum berhasil, dia sudah memutuskan nggak mau gabung. Gimana, Pak? Kalau misalnya dia nggak sabar, berarti kita yang harus lebih memahami kebutuhan dia. Contohnya apa ini? Coba lebih spesifik. Testimoni yang mana? Contoh, misalnya kolagen. Kok 1 bulan saya minum kolagen nggak ada perubahan? Oh, ya kan? Terus kita langsung down. Wah, masa iya ya? Ya jangan-jangan kita pun nggak merasa yakin, kita pun karena nggak pakai kolagen. Nah, berarti kan poin 2 tadi dalam 7 langkah. Kita pakai produk nggak? Kan gitu. Sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalnya pada saat 1 bulan, kok nggak ada perubahan? Wah, nggak mungkin Bu, Ibu nggak ada perubahan. Karena saya 3 minggu aja udah ada perubahan. Kalau Ibu 1 bulan nggak ada perubahan, Ibu minumnya rutin nggak setiap pagi? Gitu kan? Nah, kalau misalnya nggak rutin, nah itu mungkin karena faktor nggak rutinnya, Bu. Terus kedua, mungkin ada kondisi tubuh Ibu yang nggak sehat. Coba Ibu sekarang treatmentnya pakai slim dulu, Bu. Untuk mendetok kondisi tubuh Ibu yang nggak sehat. Gitu. Jadi kita akan lebih luas di dalam memberikan sebuah argumentasi di saat mereka mengatakan, kok 1 bulan saya nggak ada perubahan. Itu contoh di produk kesehatan. Terus kalau misalnya di produk pertanian 1 bulan tadi sudah terjawab juga. Kita nggak cari tahu bagaimana kondisi tanaman atau lahan yang ada di tanaman yang sedang kita pupuk tadi gitu ya. Jadi ini kita harus bisa menyikapinya dengan antusias juga. Saya kalau misalnya ditanya, kok ini nggak ada perubahan? Nggak mungkin nggak ada perubahan, Pak. Nggak mungkin nggak ada perubahan. Kalaupun nggak ada perubahan, pasti ada yang kurang tepat. Coba konsumsinya setiap kapan itu Habsproo. Oh, saya kalau ingat aja tuh kan. Kalau ingat aja, coba kalau konsumsinya setiap mau tidur 2, bangun tidur 2. Rasakan bagaimana kondisi fisik Bapak Ibu setelah rutin meminum Habsproo. Gitu ya. Jadi tadi siapa Bu Merina. Bu Medina ya, Bu Medina itu coba tanya dulu. Dan dia produknya produk apa yang sedang dia coba gitu. Kalsium kah, produk kecantikan kah, produk otomotif kah, atau produk pertanian atau perkebunan. Produk otomotif pun sama. Ini saya pakai EcoRacing kok nggak merasakan penghematan. Lah, memang karena kita salah menjelaskan bahwa EcoRacing itu buat penghematan. Padahal EcoRacing itu adalah aditif bahan bakar untuk merawat mesin kendaraan, bukan menghemat. Menghemat itu adalah faktor tambahan, faktor eksternal setelah kondisi mesin itu sehat. Jadi kita memperbaiki kondisi mesin kendaraan kita yang tadinya ada kerak, yang tadinya bahan bakarnya tidak sempurna, itu kita perbaiki dulu dengan aditif ini. Maka yang terjadi adalah ada akselerasi tenaga yang dirasakan. Hematnya belum terasa, tapi akselerasinya terasa. Berarti produk kita sudah bekerja. Gitu ya. Jadi ini ada banyak faktor yang kita juga harus tahu knowledge produk. Nah, makanya salah satu knowledge produk ini akan kita bisa pahami di saat kita menggunakan produk. Ini modain produk enggak kan gitu. Jadi pada saat ditanya ada komplain, ini bagaimana? Oh iya ya, nggak cocok kali Bu. Selesai sudah. Ini bukan begitu jawabannya. Harusnya kita mencari tahu dulu. Kenapa faktor tidak cocoknya? Mungkin bisa jadi karena kondisi dia tidak mungkin. Contoh ini ada satu contoh lagi ya buat teman-teman. Ada kawan saya, dia coba, kok ini Econex high power nggak berasa bro? Lah nggak mungkin, gua aja berasa, gitu kan?
Berarti ada yang salah dengan tubuh lu. Lu coba perbaikin dulu. Sekarang ilustrasinya beginilah. Orang sakit dikasih vitamin, pengaruh nggak? Enggak. Obatin dulu sakitnya, baru kasih vitamin. Nah, makanya pada saat suplemen itu belum berasa, berarti ada kondisi tubuhnya yang lagi kurang sehat. Bagaimana treatmentnya? Minum Halspro, minum Xlim. Xlim itu juga buat treatment bagus loh, bukan hanya buat melangsingkan. Tapi pada saat yang badannya kurus seperti saya, nggak mau langsing lagi, berarti minumnya setelah makan. Jangan sebelum makan, gitu ya. Jadi, apa namanya, teman-teman itu harus harus juga nanti memahami tentang knowledge produk. Nah, bagaimana mau paham kalau kita nggak pakai produk, gitu ya. Jadi pakai produk, Bu Medina. Terus tanya faktor kenapa belumnya, berarti cara konsumsinya, dan tanyakan kondisi kesehatannya. Atau tanaman, atau apapun itu nanti tolong diperjelas ya. Itunya seperti apa, supaya saya pun lebih bisa tepat mengarahkannya harus seperti apa. Saya bisa bertanya, Oh, Pak. oke, Boleh? Ini siapa tuh? Dengan Minta siapa? izin sedikit. Dengan Panus. Panus. Oh, Pak Nus yang tadi. Ya, boleh, boleh. Nah, gini Pak. Ini kan saya dapat setiap hari ini kan dari saya kan main Google Ads. Google Ads per Oke, harinya itu bisa sekitar 5 sampai 10 orang per hari. Nah, oke. tapi belum terjadi closingan. Kira-kira gimana caranya agar terjadi closingan gitu. Oke. Memang Dapat saya dari sudah Google Ads ya. presentasi terus tapi belum juga terjadi closingan begitu. Nah, iya. Oke. Nah, Sekarang gini aja. siap. Saya pun termasuk orang yang belum memaksimalkan online tadi, tapi belajar dari pengalaman. Kenapa yang online tadi juga masih akhirnya banyak yang mentah atau belum terjadi sebuah closing. Nah, mungkin dari kitanya sendiri yang masih belum bisa menyikapi peluang yang ada tadi. Contohnya apa? Google Ads itu kan berarti kan mempunyai database orang yang merespon apa yang kita promosikan lewat media Google Ads tadi. Nah, harusnya kita jangan langsung to the point untuk mempertanyakan atau mempresentasikan tadi. Justru kita harus lebih banyak mendengarkan dan bertanya terlebih dahulu. Contoh, apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengomentari iklan saya, atau apa yang memang perlu Bapak ketahui terkait dengan bisnis yang saya kerjakan. Jadi lebih baik kita coba bertanya dulu sehingga kita bisa tahu di mana sebetulnya kebutuhan dia. Karena kan pada saat Google Ads itu otomatis kita nggak bisa melakukan sebuah pendekatan dulu kan, nggak bisa melakukan sebuah pendekatan untuk mendapatkan hot button ya, apa yang menjadi kebutuhannya. Apakah dia hanya ingin sebatas menggunakan produk, atau dia ingin mendapatkan sebuah solusi bisnis, atau dia ingin mempunyai bisnis. Nah, ini yang coba kita cari tahu dulu, Panus, sehingga kita bisa tepat sasaran. Oh, ternyata dia butuh produknya aja. Produk apa Pak yang memang Bapak butuhkan, gitu kan? Mungkin saya bisa sedikit jelaskan terkait produk yang memang Bapak butuhkan, gitu. Jadi kita coba masuk kepada apa yang dibutuhkan dia saat itu, gitu Pak ya. Jadi Google Ads itu memang kondisi yang nggak bisa kita prediksi apa yang menjadi hot button dia. Gitu. Jadi Bapak harus lebih mengklasifikasikan orang-orang yang sudah terdaftar, atau mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan sebuah database tadi perkenalan di WhatsApp tadi, gitu ya. Kita membangun sebuah emosional komunikasi melalui WhatsApp. Kita nggak usah terlalu terkesan kita memang mau mengejar mau jualannya, tapi memberikan sebuah solusi dan informasi yang mereka butuhkan, lebih ke arah sana gitu Pak. Ya, jadi akhirnya mereka pun tidak merasa bahwa oh iya saya disuruh beli, disuruh ini ya gitu ya. Jadi lebih kepada ini membangun sebuah komunikasi yang akhirnya tercipta kenyamanan dalam berkomunikasi, baru kita masuk ke sellingnya. Gitu Pak Nus ya. Jadi coba Siap. diverifikasi lagi. Siap, Pak. Oke, Makasih satu banyak. lagi pertanyaan dari chat, San. Oke, siap. Oke, satu pertanyaan terakhir aja ya. Yang lainnya mohon maaf nanti tinggal tanyakan ke orang yang mensponsori Anda atau tim leadernya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Laila ya. Ibu Laila, Assalamualaikum Papin, mau nanya. Sebaiknya bagaimana ketika ada calon mitra yang sudah sangat tertarik untuk gabung,
Sudah komunikasi baik via WA juga telepon, dan beliau meminta untuk bertemu langsung, dan keadaan beliau menurut saya insya Allah bisa join priority lah atau eksekutif atau bisnis. Nah pertanyaannya bagaimana cara mengarahkan dan meyakinkan beliau untuk bisa ambil paket yang beliau mampu. Apakah salah langsung mengarahkan ke paket besar? Gitu Pak Rizky. Oke, nggak salah. Mengarahkan mereka ngambil paket besar berarti kita peduli kepada dia untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi mindset kita juga yang harus kita tanamkan. Nggak salah kita menawarkan kan gitu untuk yang paket lebih besar. Nah yang kedua, pada saat dia sudah memutuskan untuk ngambil yang lebih besar, kita pun punya keleluasan melakukan sebuah pendampingan sama dia dengan uang 12.400.000. Kita bisa dampingi dia, kita bisa kunjungi dia, kita bisa berikan apa namanya pembekalan yang maksimal. Karena kenapa? Kita mendapatkan hasil yang besar juga kan dari situ. Jadi pada saat dia sudah minta ketemu, kalau bisa samperin Bu, temuin gitu loh. Jadi kalau misalnya dia memang sudah ada respon seperti itu, kita harus mau membuat sebuah janji bertemu. Makanya kan 7 langkah salah satunya apa? Membuat janji ketemu tadi kan. Nah itu akan membuat sebuah ada tingkat trust, karena mungkin bisa jadi orang itu akan jauh lebih percaya di saat kita sudah ketemu. Ya kan? Nah sekarang ada orang yang memang dia menunda untuk bergabung tadi karena hanya ingin membangkitkan atau meningkatkan tingkat kepercayaannya. Bener nggak nih, salah orang nggak nih saya bergabung di bisnis ini? Bagaimana nih dia menyikapi saya sebagai calon mitranya? Kan gitu Bu. Jadi pada saat kita memang udah terespon dengan baik sama calon mitra dan dia memutuskan untuk bergabung, kita samperin. Contoh, ada orang misalnya dari Bandung mau gabung sama saya. Pak Rizky, saya mau gabung priority ini, saya tapi pengen ketemu dulu. Oke, ketemu. Tapi bisa nggak situ join dulu yang basic? Keseriusan dong. Kalau misalnya udah serius basic, besok setelah transfer, lusanya saya ketemu ke tempat Bapak. Sekalian saya ambil produknya. Jadi Bapak nggak usah mengeluarkan ongkos kirim untuk yang basic ini. Gitu. Jadi pada saat itu kita samperin lagi. Nah, sampai sana jelasin. Akhirnya kita gambarkan mengenai potensi priority. Terjadilah transfer. Dan mungkin pada saat kita datang, dia pun melihat dengan kepedulian kita datang tadilah dia akan memutuskan akhirnya dana dari riba itu tadi ada yang nanya itu ya. Satu lagi itu mungkin selama ini kan tidak ada yang bertanya mengenai itu ya. Coba nanti kita ini. Ya, jadi Bu, untuk yang tadi ada yang sudah punya potensi, nggak salah mengarahkan yang besar. Kalau dia memutuskan sudah yang besar, Ibu langsung harus melakukan sebuah pendampingan dan turun tangan ke sana. Kalau belum mampu ke sana sendiri, cari leader aktifnya untuk mendampingi Ibu ke sana. Ya, supaya nanti dia tumbuh besar. Jadi Bapak Ibu juga harus memprioritaskan yang dia ngambil priority eksekutif bisnis dalam hal pendampingan, karena dia nggak mengeluarkan uang sedikit untuk berada di tim Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu pun harus memberikan ekstra perhatian, ekstra pendampingan kepada mitra yang dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan peringkat yang besar. Gitu ya. Saya siap mensupport di saat memang harus ada pendampingan dimanapun. Yang penting koordinasi sama leader aktifnya, ya. Mantap, luar biasa. Ada itu semua masalah riba tuh San. Ada tuh yang ya dari siap deh baru-baru. ini. Pak, jika ada calon mitra yang baru punya uang 1 juta, ingin bergabung bulan depan dan mau ambil pinjaman koperasi dulu. Nah, sedangkan itu kan riba. Gimana ya, Pak? Jadi pada saat kita mau mempromosikan anti riba gitu kan, komunitas anti riba, terus kita membiarkan orang untuk melakukan hal riba, nah itu kan juga nggak tepat Pak. Jadi kalau misalnya bisa, jangan sampai kita mengarahkan dia juga melakukan hal riba lagi gitu loh. Lebih baik dia pinjam sama keluarga orang yang memang dia akhirnya punya target dalam 1 bulan bagaimana bisa mengembalikan itu gitu. Ya, jadi bagaimana dia berusaha sekalipun harus pinjam tapi jangan yang berkaitan dengan riba. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu hal yang baik tapi dengan cara yang tidak baik. Gitu lah. Saya nggak mau terjadi sesuatu hal yang
yang kamuflase jadinya kan gitu, mau melakukan sesuatu hal yang positif tapi dengan cara yang tidak bagus. Nah ini nih harus dihindari Pak. Ini sarankan sama Bapak, nggak usah ke koperasi. Sekarang kamu punya saudara, punya temen, nggak usah misalnya dalam satu orang kamu mau pinjam 2.100.000, apa namanya, minjemnya ke satu orang, kamu bisa pecah ke 3 orang, berarti kan cukup satu orang 700.000. 700.000 kamu punya target 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk bisa mengembalikan. Nah, kamu akan dipaksa 1,5 bulan untuk melakukan sebuah closing. Berarti kan ada sebuah dorongan dia untuk aktif. Nah, jangan-jangan ini yang terjadi. Ini banyak mitra-mitra yang akhirnya dengan cara itu. Ini yang terjadi begini. Karena kita mendorong dia untuk buka priority, karena angkanya nggak sedikit, dia anggunkan jaminan dia untuk ke bank. Nah ini yang kadang teman-teman juga harus paham ya. Hanya memikirkan kepentingan sendiri tapi menyusahkan orang lain. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalaupun memang dia nggak sanggup untuk priority, apalagi dia harus menggadaikan sesuatu ke bank yang kaitannya dengan riba juga, tolong hindari itu. Kecuali dia punya aset berlebih. Misal dia punya mobil 2. Dia mau gabung priority, yang satu dijual. Masih oke. Atau dia punya mobil 1, motor 1. Dia udah yakin dan dia pengen menjadi bisnis ini adalah kendaraan atau peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Dia boleh jual mobilnya, tetap dia masih punya motor. Nah, kita di situ akan tahu bagaimana pengorbanan dia dalam menjual aset untuk bergabung dengan peringkat yang paling besar. Berarti kita punya tanggung jawab untuk mensukseskan dia. Dia menjual Xenia tahun 2006 dengan harga 78 juta, 80 juta. Tapi bagaimana dalam waktu 3-6 bulan dia dapat Mobilio cash senilai 150 juta. Nah itu akan menjadi sebuah menurut saya pendampingan atau supporting yang optimal di situ gitu. Karena kenapa? Dia berkorban tapi kita dorong untuk dia mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pesan saya jangan diarahkan ke koperasi ya, bahaya apalagi ada ribanya. Kecuali pinjam sama mertua, nggak ada ribanya, boleh nyimpen sertifikat. Mah, saya nyimpen sertifikat ya, saya mau pinjam 62 tapi nggak ada bunganya. Nggak mungkin mertua juga akan membungakan. Tapi kita harus benar-benar bisa mendorong dia segera mengembalikan uang pinjaman tadi. Gitu. Karena saya pinjam sama ibu mertua 10 juta. Dalam waktu 1 bulan saya ngasih jaminan waktu 1 bulan. Tapi alhamdulillah dalam waktu 14 hari saya bisa lunasi itu gitu kan. Jadi akhirnya apa? Kita punya target, kita punya dorongan untuk memaksimalkan potensi diri dengan melakukan sebuah penekanan atau ketidaknyamanan tadi gitu kan. Waduh, saya pinjam uang sama orang, nih saya harus kerja. Jadi bukan berarti kita pinjam asal gabung terus kita nggak melakukan sesuatu. Nah itu yang nggak tepat ya. Jadi teman-teman dorong, ajarkan mereka untuk berpikir positif dan menjadikan mereka seorang entrepreneur. Sebelum melakukan itu, jadikan diri kita punya pikiran positif, punya sikap positif, dan keinginan untuk menjadi entrepreneur. Semua kembali kepada kita, dan insya Allah untuk menularkan kepada calon mitra, calon prospek akan jauh lebih mudah. Oke, itu San. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Rizky atas pencerahannya dan ilmu-ilmunya malam ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih stay tune sampai malam ini ya, pukul 22:17 waktu Indonesia Barat. Berarti waktu